Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan bab 10 yaitu teknologi ramah lingkungan bagian B. Di bidang industri, kita kenal dengan istilah namanya biopulping. Proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme menginspirasi terciptanya teknologi biopulping. Manfaatnya adalah menghemat energi dan pemakaian bahan kimia. Nah, pada proses pembuatan pulp atau bubur kayu dan kertas yang biasanya dilakukan dengan memasak serpian kayu yang semuanya menggunakan bahan kimia dengan tujuan memisahkan lignin dari kayu. Pada teknologi biopulping ini, bahan kimia tersebut digantikan oleh sejenis mikroba yang dapat mengeluarkan enzim dan mendegradasi lignin. Apa itu lignin? Lignin merupakan komponen utama penyusun dinding sel kayu, kedua terbanyak setelah selulosa. Nah, lignin ini terdapat di antara sel-sel yang berfungsi sebagai perekat untuk mengikat sel-sel bersama-sama dan di dalam dinding sel yang seringkali berasosiasi dengan selulosa untuk memberikan ketegaran pada sel. Berikutnya adalah perilaku hemat energi. Penghematan energi bisa kita lakukan di rumah atau di mana saja ya. Antara lain pada peralatan listrik, misalnya lampu listrik. Ya. Berikutnya bisa dilakukan pada AC atau pendingin ya. Dan kulkas, komputer atau laptop, mesin cuci, pemanas nasi, serta air, dan alat transportasi ya. Berikutnya adalah teknologi tidak ramah lingkungan. Perlu kita ketahui, suatu produk teknologi dikatakan tidak ramah lingkungan apabila produk teknologi tersebut mencemari lingkungan. It's time to begin the fourth lesson. Pencemaran yang dapat terjadi di antaranya pencemaran air, udara, dan tanah. Beberapa produk teknologi di antaranya adalah minyak bumi, ya, batu bara, kaca, karet, dan plastik. Minyak bumi. Tentu kalian sudah tidak asing lagi apa yang dimaksud dengan minyak bumi ya. Jadi minyak bumi itu merupakan bahan cair alami yang dapat disuling menjadi bahan bakar, pelumas, dan bahan baku dalam industri kimia. Minyak bumi ini terbentuk dari peruraian sisa-sisa organisme reneg ya. Organisme reneg lautan yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu yang tertimbun oleh sedimen atau endapan. Minyak bumi ini yang telah diolah dapat menghasilkan bensin, zat pewarna, pelumas, serat nilon, poliester, plastik, zat pelarut lilin, dan karet sintetis. Berikutnya kita bahas mengenai batu bara. Batu bara terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang terpendam dalam bumi berjuta-juta tahun yang lalu yang memperoleh tekanan dari lapisan batuan di atasnya. Nah, berdasarkan kandungan karbonnya ini, batu bara dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama antrasit ya, antrasit dengan kandungan karbonnya sampai 95%. Karbon itu arang ya. Bitumen dengan kandungan karbon lebih rendah yaitu 70% dan terakhir lignit dengan kandungan karbonnya 50%. Penambangan pada deposit batu bara yang terletak di tempat yang sangat dalam di bawah permukaan bumi dilakukan dengan menggunakan teknik bor
Adapun untuk deposit yang dekat dengan permukaan bumi dilakukan dengan teknik drift terbuka atau open cast dan galian lereng atau slope. Gas hasil pemrosesan batu bara digunakan untuk bahan bakar, sedangkan minyak dan tar digunakan untuk membuat zat pewarna, parfum, dan serat sintetis. Berikutnya adalah kaca. Tentu kalian tidak asing lagi dengan kaca ya, dipakai untuk kacamata, ya, untuk jendela. Kaca ini dibuat dengan cara apa? Jadi buat dengan cara meleburkan pasir yang dicampur dengan garam pada suhu yang sangat tinggi, kemudian didinginkan. Kaca dapat digunakan untuk penghambat panas atau kalor, penghambat listrik, dan serat optik. Bahan kaca yang dicampur dengan boraks menghasilkan kaca yang tahan panas. Bahan kaca yang dicampur dengan oksida timbel menghasilkan kaca yang berkilau. Dua kaca yang disisipi bahan plastik dapat digunakan pada kaca mobil. Nah, kaca mobil ini otomatis ketika terjadi benturan maka dia akan hancur berkeping-keping ya, jadi tidak melukai pengemudinya gitu ya. Ini udah teknologi terapan ya. Berikutnya adalah karet. Karet alami diperoleh dari getah pohon karet atau lateks yang dikentalkan lalu digulung dan dikeringkan. Karet sintetis atau buatan diperoleh dari minyak bumi. Karet memiliki sifat lentur, tahan air, dan sebagai penyekat panas atau kalor. Berikutnya adalah plastik. Plastik pada umumnya terbuat dari bahan kimia turunan minyak bumi. Jadi dari minyak bumi nanti dibuat lagi menjadi plastik gitu ya. Plastik memiliki sifat lentur, tahan air, dan sebagai isolator yang baik. Isolator itu penahan panas atau penahan aliran listrik. Termoplastik adalah jenis plastik yang meleleh pada saat dipanaskan, sedangkan termosetting adalah jenis plastik yang mengeras pada saat dipanaskan. Pembentukan bahan plastik juga dibuat melalui teknik cetak atau pengecoran, tetapi dengan suhu yang lebih rendah. Mesin cetak plastik yang menggunakan teknik injeksi mendorong serpihan plastik menuju ke ruang panas sehingga plastik menjadi lembek, kemudian ditekan dalam cetakan. Demikian penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.